كل شيء في الإسلام بالقوة وبالغصب. Dan seluruh ajaran di dalam Islam itu dengan kekerasan dan pukul. فأنا لا أصدق أن محمد نبي. Nah, saya tidak percaya kalau Muhammad adalah nabi. أولا محمد لا يوجد لديه أي معجزات. Dan yang pertama, Muhammad ya tidak punya mukjizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila khairil anam huwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di momen kali ini kita akan membahas tentang sesosok bapak-bapak yang mengaku kalau dia adalah seorang muslim dan mengaku kalau beliau adalah seorang habib sebelumnya. Akan tetapi sekarang beliau sudah murtad alias pindah agama dari agama Islam ke agama yang lain. Adapun persaksian bapak tersebut di gereja itu sangat mengusik hati kita umat muslim untuk meluruskan hal apa saja yang sudah beliau jelaskan itu tidak benar seperti apa yang beliau ucapkan. Itu tidak seperti itu teman-temanku sekalian. Agar teman-temanku sekalian tidak goyah imannya atas apa yang sudah dipaparkan oleh bapak tersebut, saya akan menjelaskan secara ilmiah agar bisa menambah wawasan kita semua, khususnya untuk saya secara pribadi dan yang menonton video ini tentunya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan langsung video bapak ini, persaksian bapak tersebut di sebuah gereja. Tapi sebelum itu jangan lupa nih, agar channel ini bisa berkembang butuh partisipasinya teman-temanku sekalian. Gimana sih agar channel ini bisa berkembang? Yaitu dengan cara mensubscribe dan share, like, komen. Paling penting dari semuanya adalah bunyikan lonceng notifikasinya. Agar apa? Agar kalian tidak ketinggalan video atau hal yang unik, yang terbaru yang akan kita upload di channel ini. Baiklah, langsung saja kita saksikan. Ini dia. Akhi Ali Alatas takodam limada anta tantakil ilal masih. Ini ada namanya Ali Alatas, keturunan Nabi. Ceritakan kenapa kamu kok masuk Kristen gitu. Hada yamkin? Allah ya. Ya. Yujad as-saut. Halo. Ini. Punya worship leader. Mike. Silakan saudara Ali Al-Atas. Jadi yang Ali Al-Atas, semua nama Ali Al-Atas, kalau ada markanya Al-Atas berarti keturunan Nabi. Misalnya Shihab, itu juga keturunan Nabi. Misalnya Rizik Shihab, Najwa Shihab, itu turunan Nabi juga. Gitu. Layamal, tidak kerja, ini mikrofon. Anta badil hada. Shalom. Ya. ما هو السؤال؟ أنت تتكلم لماذا أنت تنتقل أولا قصير. Cerita singkat tentang terima Yesus dan banyak hal kathir min ayatil Quran wal ahadith sababun anta tantakil ilal muslim. Dan ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyebabkan kamu masuk Kristen gitu. Fadol, silakan. اسمي علي العطاس. Nama saya Ali Alatas. من اليمن. Dari Yaman. اليمن لا يوجد فيها مسيحيين. Di Yaman tidak ada orang Kristen. ولا يوجد فيها كنيسة. Tidak ada gereja. ولا يوجد فيها حتى الكتاب. Sampai Alkitab tidak ada. فقصتي بدأت عندما كنت صغيرا.
Cerita ketika saya masih kecil, عندما كنت أعود من المدرسة إلى البيت ketika saya pulang dari sekolah ke rumah, وهذا قبل صلاة المغرب dan ini sebelum sholat maghrib. فأبي يأمرني أن أذهب للمسجد Bapak saya menyuruh saya untuk pergi ke masjid. وأنا أريد أن أشاهد فيلم كرتون Tetapi waktu yang sama saya mau nonton film kartun قبل صلاة المغرب sebelum maghrib. فأقول له انتظر حتى يؤذن هذا ويقول أبا كبر أبا كبر Dan saya bilang kepada bapak saya, tunggulah sebentar sampai ada bunyi apa kabar, apa kabar. فأذهب للمسجid Baru saya ke masjid. ولكن كان أبي يضربني Akan tetapi bapak saya memukul saya لأنه كان يتبع حديث محمد karena ayah saya mengikuti hadis Nabi Muhammad وتعاليم محمد dan pengajaran Muhammad الذي يقول yang berkata, علموا أولادكم الصلاة ل7 ajarkan anakmu umur 7 tahun untuk sholat. واضربوهم عليها ل10 Dan pukullah kalau sudah umur 10 tahun. فلذلك كان أبي يضربني Itulah sebabnya bapak saya memukul saya. فكل شيء في الإسلام بالقوة وبالغصب Dan seluruh ajaran di dalam Islam itu dengan kekerasan dan pukul. فأنا لا أصدق أن محمد نبي Nah, saya tidak percaya kalau Muhammad adalah nabi. أولا محمد لا يوجد لديه أي معجزات Dan yang pertama, Muhammad ya tidak punya mukjizat. ممكن معجزات محمد أنه يتزوج 14 امرأة Dan mungkin mukjizatnya itu ya kawin dengan 14 wanita. ونعم Anta takalam hada, laisa ana. Kamu yang ngomong, bukan saya. وأنت تترجم ya. Saya hanya menerjemahkan kan? Oke. Tafadhol, silakan. عندما تسأل أي مسلم كم زوجات محمد وكيف ولماذا يتزوج محمد كثير من النساء Saya tanya kepada kaum muslimin kenapa Nabi Muhammad berkawin dan berapa istrinya. فيقول المسلمون هو لا يتزوج إلا مطلقة وأرملة ولا يوجد لديها طعام وهو ليس لنفسه فقط Nabi Muhammad mengawini wanita-wanita itu adalah janda-janda dan orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang sudah ini, dan mereka tidak punya makan. ولكن محمد لا يفعل هكذا Akan tetapi Nabi Muhammad tidak paham itu. ومعظم المسلمون في إندونيسيا وخارج إندونيسيا لا يعرفونها Sebagian dari Muslim di Indonesia dan di luar Indonesia juga tidak mengenal cerita ini. في سورة الأحزاب آية 37 Surat ke-33 ayat 37. هذه السورة يوجد فيها قصة زيد ابن حارثة Ada cerita Zaid ibnu Harithah. زيد هذا هو ابن محمد بالتبني Zaid ini adalah anak angkat Muhammad. تزوج من امرأة جميلة جدا اسمها زينب بنت جحش Zaid menikahi wanita yang cantik sekali namanya Zainab binti Jahsy. ومحمد يذهب إلى بيت زيد Dan Muhammad pergi ke rumah Zaid في الليل di malam hari. ويسأل أين زيد Aina Zaid, di mana Zaid? Suamimu. ولكن زيد ليس في البيت Zaid nggak ada di rumah. ولكن يوجد زوجة زيد Adanya istrinya Zaid. فيقول يا مقلب القلوب Dia sedang tergoncang hatinya, pindah ke lain hati. فيعجب بزينب أنت جميلة ويقول لزيد طلق زوجتك Dan istrinya cantik sekali, kemudian dia bertemu dengan Zaid, dan kamu harus menceraikan istrimu. هذه القصة موجودة في القرآن والآية تقول فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها وأخي سيف الدين يقرأ الآية باللغة الإندونيسية Ketika Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan Zainab, maka kami Allah mengawinkan Zainab dengan kamu. فالآية عند هذه كيف الله يسمح لمحمد أن يتزوج زوجة ابنه بالتبني كيف؟ Bagaimana Allah mengizinkan seorang bapak mengawini istri anak angkatnya? فهل محمد نبي عندما يفعل هكذا؟
apakah Muhammad Nabi kalau melakukan hal seperti itu? Nah, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama apa yang sudah dipaparkan oleh seorang bapak-bapak tersebut nih, teman-temanku sekalian. Adapun yang bisa kita tanggap dari apa yang beliau ucapkan, kita simpulkan ya secara garis besar, beliau itu menyatakan kalau beliau adalah seorang Habib. Marganya adalah Al-Attas, nama beliau adalah Ali ya teman-temanku sekalian. Ini poin yang pertama. Terus poin yang kedua, beliau ini murtad dikarenakan di dalam agama Islam ini ketika seseorang atau anak kecil yang sudah beranjak umur dewasa sekitaran 10 tahun itu disuruh orang tuanya untuk memukul anak tersebut ketika tidak mengerjakan sholat. Apakah benar seperti itu? Akan kita jawab. Poin yang ketiga, beliau bilang nih, semua ajaran Islam itu mengandung unsur kekerasan, tidak ada kelembutan di dalamnya. Baiklah, kita balik ke poin pertama nih teman-teman sekalian. Beliau tadi bilang ya, kalau beliau itu seorang Habib nih. Urusan beliau Habib atau enggak itu sebenarnya enggak ada sangkut paut dengan tindak tanduk ya teman-teman sekalian. Walaupun ada ya video saya sebelumnya, kalau kalian tonton, coba kalian tonton pembahasan tentang Ustadz Yazid yang menghina atau tidak mengakui kalau ada Habib di Indonesia khususnya ya. Nah, di situ saya jelaskan. Jadi antara nasab, keturunan sama tindak tanduk itu tidak ada sangkut paut teman-temanku sekalian. Karena ketika melakukan hal atau tindak tanduk, bisa saja nih walaupun dia keturunan Habib bisa melakukan kesalahan ya enggak? Karena keturunan Habib juga manusia teman-teman sekalian. Jadi yang paling maksum hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita masuk ke poin kedua nih. Di dalam agama Islam sendiri, ketika anak itu sudah beranjak 10 tahun, maka benar ada hadis yang menyatakan pukullah anak kalian ketika sudah beranjak umur 10 tahun dan dia tidak mau mengerjakan sholat. Di mana sih lafaz hadisnya? Kalian bisa jumpai di kitab hadis manapun, akan tetapi di hal ini saya akan menukil dari sebuah kitab hadis yaitu Sunan Abi Dawud, karyanya Imam Abi Dawud tentunya teman-teman sekalian. Adapun lafaznya seperti ini teman-teman sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Nah, di riwayat yang lain wa hum abna'u ashri sinina wa fariqu bainahum fil madaji'i. Adapun artinya sebagai berikut teman-teman sekalian. Suruhlah anak kalian ketika sudah beranjak 7 tahun untuk mengerjakan salat. Dan pukullah anak kalian ketika sudah beranjak 10 tahun. Kalau tidak mengerjakan sholat nih teman-temanku sekalian. Terus pisahkanlah ranjang mereka. Ini kalau anak kalian cowok cewek ya. Kalau cowok semua ya nggak perlu pisahin ranjangnya. Cowok cewek, nah itu dipisahin ketika sudah beranjak umur dewasa. Karena apa? Karena kalau digabungkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua tentunya. Nah, di dalam hadis ini tidak semerta-merta kita diperbolehkan untuk langsung memukul seorang anak, teman-temanku sekalian. Harus sekiranya ketika kita memukul itu bisa memberikan dampak yang positif terhadap anak yang kita pukul. Kalau tidak memberikan dampak positif, malah menimbulkan dampak negatif, maka tidak diperbolehkan untuk memukul. Lah, kok bisa? Kamu ngarang ya? Ya enggak dong. Coba deh kalian buka di kitab Hasyiatus Shawi, karyanya Imam As-Shawi tentunya, dan buka juga kitab Mukhtasar Alamatul Khalil punyanya Diyauddin Al-Jundi Al-Maliki. Nah, di situ dijelaskan teman-teman sekalian. Wa mahalud darbi in zanna ifadatahu wa illa fala. Nah, tempat atau diperbolehkan untuk memukul ya ketika anak sudah berumur 10 tahun. In zanna ifadatahu, sekiranya pukulan ini bisa memberikan efek jerah sehingga anak ini nggak mau lagi meninggalkan sholat. Akan tetapi kalau tidak bisa memberikan sebuah efek jerah, justru malah mereka semakin berani meninggalkan sholat, maka tidak diperbolehkan untuk memukul. Oke, jikalau pun tetap
mengharuskan untuk memukul ya. Ada tata caranya untuk memukul. Adapun tata caranya, teman-temanku sekalian, yang sudah dijelaskan oleh ulama, itu ada beberapa poin, teman-temanku sekalian. Yang pertama, ketika kalian hendak memukul anak yang ketika umurnya sudah beranjak dewasa, yaitu 10 tahun, maka hendaklah kalian memukulnya itu dengan tangan. Tidak diperbolehkan dengan alat ya. Ntar kalian pakai rotan mukul anak kalian, yang enggak kayak gitu juga. Berarti kalian yang salah paham tentang Islam, bukan Islamnya. Ini yang pertama. Jadi mukulnya harus pakai tangan. Dan yang kedua, mukulnya tidak diperbolehkan lebih dari 3 kali, teman-temanku sekalian. Kenapa? Karena kalau udah lebih dari 3 kali itu bukan untuk memberikan efek jera lagi, akan tetapi emosi dengan seorang anak tersebut. Tidak diperbolehkan oleh agama Islam, teman-teman sekalian. Dan yang ketiga, tujuan untuk memukul ini bukan mencederai, akan tetapi tujuan untuk memukul tersebut untuk memberikan sebuah pelajaran sehingga anak tersebut terbiasa ya, terbiasa untuk mengerjakan hal-hal yang sekiranya ketika besar mereka udah gampang mengerjakan hal tersebut. Karena perkara sholat ini memang sulit sekali, teman-temanku sekalian. Karena banyak juga nih teman-teman kita yang beragama Islam kadang-kadang ketinggalan sholatnya. Nah, makanya Islam mengajarkan sejak dini untuk mendidik anaknya mengerjakan sholat, sehingga ketika sudah dewasa itu gampang di dalam mengerjakan sholat. Luar biasa kan Islam. Lah, kamu ngomong tanpa bukti, di mana dong buktinya? Di mana, kitab mana yang mengatakan, atau ulama mana yang mengatakan seperti apa yang kamu katakan? Coba kalian lihat di nas belakang ini. Kalian bisa jumpai perkataannya atau penjelasan yang saya sudah jelaskan itu di dalam kitab Raddul Muhtar Al-Darril Mukhtar. Karyanya siapa? Ibnu Abidin, teman-temanku sekalian. Kalian buka juga dalam kitab At-Tanbih ala Mabadi'ut Taujih. Di situ juga dijelaskan, teman-temanku sekalian. Dan di kitab-kitab fikih lainnya juga dijelaskan, mulai dari kitab Tuhfah, Minhas. Di situ banyak penjelasannya, teman-temanku sekalian. Baiklah, masuk ke poin selanjutnya. Bapak tersebut bilang nih, bahwasanya Islam ini selalu mengajarkan kekerasan, tidak ada kelembutan di dalamnya. Mungkin inilah faktor bapak tersebut keluar dari agama Islam. Padahal banyak loh ayat suci Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Islam ini menyuruh hambanya atau menyuruh seseorang untuk melakukan kebaikan atau mengajak dengan lemah lembut. Terbukti dalam surah Al-Isra ayat ke-23. Adapun artinya sebagai berikut, teman-temanku sekalian. Bahwasanya Allah memerintahkan baginda Nabi Muhammad SAW tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti hanya diperbolehkan menyembah Allah saja, teman-temanku sekalian. Hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua kalian walaupun orang tua kalian sudah lanjut usia. Keduanya sudah lanjut usia atau salah satu dari mereka itu sudah lanjut usia. Jangan pernah kalian sekali-kali mengucapkan apalagi membentak orang tua kalian. Akan tetapi ucapkanlah perkataan yang baik terhadap kedua orang tua kalian. Ayat ini menjelaskan kalau Islam itu menyuruh seorang anak untuk berkata yang baik kepada orang tua. Dan jangan pernah bilang Ini lihat ya, kalimat saja tidak boleh, apalagi kalian memukul atau membentak. Tadi ya di ayatnya membentak itu tidak diperbolehkan. Dari ayat ini saja itu sudah bisa membantah perkataan bapak tersebut yang menyatakan atau memberikan argumentasi bahwasanya agama Islam itu semuanya berbentuk atau berunsur kekerasan. Tidak seperti itu. Berarti yang salah siapa nih? Jelas yang salah adalah bapak tersebut yang tidak paham tentang agama Islam sebenarnya. Mungkin bapak itu belajarnya di mana gitu. Kalau beliau baca sejarah yang benar, beliau akan tahu salah satu mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa adalah Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj ini sampai sekarang detik ini tidak ada satupun manusia yang di muka bumi ini yang bisa melakukan Mi'raj.
yaitu berangkat dari bumi ke langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Sedangkan Isra-nya, perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan beliau menempuh itu dalam waktu sangat singkat sekali, teman-temanku sekalian. Bukan Bapak itu saja yang meragukan tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Orang Quraisy, orang kafir Quraisy saja pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW itu meragukan perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW itu. Akhirnya mereka mengetes Nabi Muhammad, mengetes kejujurannya. Benar enggak Nabi Muhammad ini telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke langit? Mereka bertanya nih, ada berapa pintu yang ada di Masjidil Aqsa? Dan sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW ketika berada di Masjidil Aqsa, beliau nggak sempat dong menghitung jumlah pintu Masjidil Aqsa itu ada berapa, beliau nggak sempat. Akan tetapi di sini Allah memberikan sebuah mukjizat lagi, teman-temanku sekalian. Allah langsung memperlihatkan Masjidil Aqsa tepat di depan baginda Nabi Muhammad SAW. Di situ beliau langsung menghitung pintu yang ada di Masjidil Aqsa tersebut. Setelah menghitung, akhirnya baginda Nabi memberikan jumlah pintu yang ada di Masjidil Aqsa tersebut. Dan tahu tanggapan orang Quraisy, mereka terkejut, teman-temanku sekalian. Kok bisa terkejut? Karena Nabi Muhammad ini, beliau tidak pernah sekalipun menginjakkan kakinya ke Masjidil Aqsa. Dan tidak pula beliau mendengar cerita tentang jumlah pintu Masjidil Aqsa. Tidak ada satu orang pun yang menceritakan tentang pintu Masjidil Aqsa kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada masa itu.